Shalom. Shalom. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita yang selalu memelihara kita. Terbukti kalau pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Memang masih ada juga jemaat-jemaat yang berada di rumah masing-masing beribadah. Tuhan juga memberkati mereka sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Inilah minggu yang pertama bagi kita di bulan September 2020. Dan bagi kita Gereja Tema Injil Indonesia, setiap minggu pertama ada perjamuan suci, ada perjamuan kudus. Haleluya. Di mana kita selalu mengingat akan segala kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar yang telah menyelamatkan kita. Tema firman Tuhan pada saat ini, alasan kita berkata, terpujilah Allah. Ketika Bapak Ibu Saudara menyampaikan sesuatu, tentu ada alasan-alasannya. Mengapa kita berkata demikian? Ada alasannya. Dan ketika kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, berkata, terpujilah Allah, itu berarti ada alasan-alasannya. Ada banyak alasan sehingga kita berkata, terpujilah Allah. Dan kita mau melihat beberapa hal melalui firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara ayat yang keempat, bergantian sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 11. Ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Haleluya, puji Tuhan. Alasan kita berkata, terpujilah Allah. Kita bisa lihat bagaimana Rasul Paulus ketika dia berkata dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, terpujilah Allah. Ketika Paulus berkata terpujilah Allah,
Bukan berarti Bapak Ibu Saudara karena hidupnya terus sepanjang hari dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, tidak ada penderitaan, tidak ada beban, tidak ada sengsara. Bukan karena dia tidak mengalami kesengsaraan atau persoalan sehingga dia berkata terpujilah Allah. Bukan Bapak Ibu Saudara. Ternyata Rasul Paulus di dalam dia mengiring Tuhan, di dalam dia melayani Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan, ada banyak kesesakan, ada banyak kesengsaraan yang dialami oleh Paulus. Tapi dia berkata, terpujilah Allah. Kata terpujilah Allah Bapak Ibu Saudara, ini eulogetos. Eulogetos itu ditujukan, kata-kata terpuji itu adalah kepada oknum-oknum ilahi, yaitu yang ditujukan kepada Allah, Allah yang kita percaya, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kebahagiaan dan segala berkat yang berlimpah ada dalam kehidupan Allah kita. Sehingga Rasul Paulus berkata, terpujilah Allah, karena dia telah melihat dengan nyata bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidupnya ketika dia mengalami berbagai tantangan persoalan dalam kehidupannya. Sehingga tidak ada alasan bagi Rasul Paulus untuk tidak berkata, terpujilah Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa ayat yang kita baca tadi, kita mau melihat alasan yang kuat bagi Rasul Paulus sehingga dia berkata, terpujilah Allah. Ada 3 hal yang kita mau lihat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata, terpujilah Allah, karena Allah itu adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Wah, Rasul Paulus benar-benar menghayati bagaimana Allah yang dia percaya, Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga dia berkata, terpujilah Allah, karena dia adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Oleh karena belas kasihan Allah, Paulus seorang yang berdosa. Bahkan dia berkata di antara mereka semua, akulah yang paling berdosa, karena aku telah menganiaya umat Tuhan. Tetapi oleh karena belas kasihannya, oleh karena kemurahan hati Allah, Tuhan memanggil Paulus dan jadi umatnya, bahkan menjadi rasul, menjadi pemberita Injil. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang telah rusak, tetapi oleh belas kasihan Bapa, Dia mengampuni kita, Dia menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita semua yang ada di sini, kita adalah orang-orang yang memperoleh belas kasihan dari Tuhan, yang memberikan kita pengampunan. Terpujilah Allah, karena kalau bukan Tuhan memberikan kita pengampunan, maka hidup kita akan binasa. Jadi kita bersyukur. Haleluya. Oleh karena belas kasihan Tuhan, maka kita dijadikan umatnya. Oleh karena belas kasihan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara boleh menjalani hari lepas hari. Oleh karena pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Itu semua oleh karena belas kasihan Tuhan. Apa yang kita miliki, semua karena belas kasihan Tuhan, pemberiannya dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masa-masa yang sulit, dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bisa melampaui semua persoalan-persoalan itu, semua karena belas kasihan Tuhan. Sehingga sungguh kita berkata, terpujilah Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Makanya dikatakan di dalam nyanyian Kemenangan Iman 289, terpujilah Allah. Ya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah
Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Terpujilah Allah, karena begitu besar kasih-Nya sehingga Yesus datang. Nanti kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Ini bukti belas kasihan Tuhan kepada kita, di mana Dia rela berkorban untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Rasul Paulus, dia berkata, terpujilah Allah, oleh karena Allah itu adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Adakah Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh menghayati belas kasihan Allah kepada kita? Adakah Bapak Ibu Saudara menghayati kalau kita bisa melewati hari lepas hari, itu semua oleh karena belas kasihan Tuhan, itu semua oleh karena belas kasihan Allah. Dan adakah kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya oleh belas kasihan Tuhan, saya dimampukan untuk menghadapi semuanya ini. Saya yakin dan percaya, ketika kita mengimani, menghayati akan itu, maka tidak lain dan tidak bukan, kita akan selalu berkata kepada Tuhan, terpujilah Allah. Jadi kata-kata terpujilah Allah itu adalah ungkapan kebahagiaan, itu adalah luapan sukacita yang kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena belas kasihan-Nya. Sekarang yang kedua Bapak Ibu Saudara, alasan Rasul Paulus dia berkata terpujilah Allah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah itu sumber penghiburan yang berlimpah-limpah. Di ayat yang ketiga dikatakan, dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan, sanggup menghibur mereka berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Wah, luar biasa. Alasan yang kuat bagi Rasul Paulus terpujilah Allah, karena Allah itu adalah sumber penghiburan yang berlimpah-limpah. Bukankah akhir-akhir ini kita sangat membutuhkan penghiburan dari Tuhan? Karena begitu banyak hal yang membuat kita sedih, begitu banyak hal yang membuat kita berduka Bapak Ibu, dengan berbagai keadaan yang sedang terjadi. Siapa yang mampu menghibur kita? Siapa yang mampu memberikan kita kekuatan Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata ketika kita menerima penghiburan yang dari Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan itu memberikan kita kesabaran. Dan kesabaran itu adalah suatu kesanggupan yang memampukan kita untuk menghadapi apapun yang terjadi. Penghiburan yang dari Tuhan. Rasul Paulus, dia banyak mengalami hal yang sedih. Dia banyak hal mengalami yang membuat dia berduka. Tetapi dia percaya dan dia mengalami penghiburan yang dari Allah. Sehingga dia berkata bahwa kami pun akhirnya diberikan kesanggupan untuk menghibur mereka yang berada dalam berbagai-bagai penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penghiburan yang sejati yang memberikan kita ketabahan, kesabaran dan kekuatan adalah datangnya dari Allah. Makanya dikatakan terpujilah Allah. Sekarang kalau kita bertanya, bagaimana cara Tuhan menghibur kita? Allah menghibur kita oleh Roh Kudus, sehingga disebut Roh Kudus itu Roh penghibur. Jadi ketika apapun yang membuat Bapak Ibu sedih, ketika apapun yang membuat Bapak Ibu berduka, Bapak Ibu berdoa, Roh Kudus, Engkau adalah Roh penghibur. Aku percaya Engkau menghibur aku, memberikan aku kekuatan dalam menghadapi semua ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu memberikan penghiburan kepada kita. Selain Roh Kudus memberikan kita penghiburan, apalagi Bapak Ibu Saudara yang bisa memberikan kita penghiburan? Firman Tuhan. Firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita renungkan, yang kita hayati, yang kita imani, yang kita perkatakan dan kita lakukan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus ketika dia mengalami berbagai beban, berbagai perkara, berbagai persoalan, dia berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, segala
perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu? Memberikan dia kekuatan, memberikan dia kemampuan. Perkara apapun. Sehingga dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan itu memberikan kita kemampuan, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dan kita mengasihi Dia. Dan bagi kita yang mengasihinya, Dia berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kadang-kadang kita sulit memahami, kadang-kadang kita sulit melihat di mana di sini kebaikan Tuhan ketika mengalami tantangan persoalan pergumulan. Ketika hal itu terjadi, kadang kita sulit memahami di mana di sini Allah turut bekerja. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, kita melihat bahwa memang benar-benar Tuhan Allah kita itu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Sehingga kalau kita boleh ada seperti saat ini, oleh karena Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan kepada kita. Maka patutlah kita Bapak Ibu Saudara berkata, terpujilah Allah. Jadi firman Tuhan ini memberikan kita penghiburan. Firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan. Nah, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu firman Tuhan. Ya dan amin. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara, kadang kita kurang akan firman Tuhan, kurang membaca firman Tuhan, kurang menghayati firman Tuhan, kurang mendengarkan firman Tuhan, kurang memperkatakan firman Tuhan. Itulah makanya dikatakan kepada Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini siang dan malam. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara kita memperkatakan firman Tuhan, mengimaninya, karena itu memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Firman Allah itu. 2 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, kita memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ketika Bapak Ibu Saudara memperkatakannya, mengimaninya, ketika Bapak Ibu Saudara ada dalam kesulitan persoalan, bangkit iman kita, bangkit kekuatan bagi kita dengan berkata Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Itu memberikan kita kekuatan. Kemudian firman Tuhan yang kita perkatakan 1 minggu yang lalu dan minggu ini, apa Bapak Ibu Saudara? Setiap hari kita memperkatakan firman Tuhan. Mazmur pasal 100 ayat 3, ya. Mazmur pasal 100 ayat 3. Mari tampilkan dulu di layar dan kita mau perkatakan sama-sama ini Bapak Ibu Saudara. Ini sudah 1 minggu kita berkatakan setiap hari firman Tuhan ini, ya. Nah, untuk kita menghayatinya, mengimaninya. Oke, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berkatakan bersama. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara hayati kata-kata ini, pesan-pesan firman Tuhan ini. Ketahuilah, harus diketahui dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita ketahui? Bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Oh Bapak Ibu, kalau ini kita hayati firman Tuhan ini, memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan bagi Bapak Ibu Saudara.
bahwa ternyata kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah umatnya. Tuhanlah yang menggembalakan kita. Ternyata bagaimanapun dalam perjalanan hidup kita ini, ada gembala yang sangat baik, yaitu Allah yang kita percaya, Allah dalam nama Yesus, yang senantiasa memelihara kita, menuntun kita, menopang kita, menghibur kita, dan memberikan kita kekuatan. Terpujilah Allah. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita memperoleh penghiburan dari firman Tuhan. Selain dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, apa yang menghibur kita, yang memberikan kita kekuatan, yaitu ketika kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita, memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan. Nah, seperti dalam nyanyian kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan NKI 207, jangan lupa nama Tuhan. NKI 207 ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghibur, mana saja kau pergi. Indah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, kita dihiburkan, kita dikuatkan. Pesan-pesan di dalam pujian itu memberikan kita penghiburan. Ingat akan nama Yesus, nama yang indah, nama yang menghibur kita. Kemanapun kita pergi, ingat Yesus Kristus. Ya. Makanya dikatakan di sana, jangan lupa nama Tuhan, karena itu yang memberikan kita penghiburan. Ingat selalu akan nama itu. Apakah Bapak Ibu senang menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan? Amin. Oh Pak Pendeta, kami nyanyi biasanya pas hari Minggu saja. Ketika ada ibadah, ya kita nyanyi Pak Pendeta. Tapi setelah pulang, nggak ada nyanyi Pak Pendeta. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, nggak ada nyanyi Pak Pendeta. Ya, syukur masih ada nyanyi. Ya, oke, haleluya, puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, setiap hari, setiap waktu Bapak Ibu bisa menyanyikan pujian. Sambil Bapak Ibu bekerja sambil menyanyi, memuji Tuhan. Ya. Ada banyak pesan-pesan nyanyian pujian itu yang mengajar kita, menasihati kita, menghibur kita, memberikan kita kekuatan. Rasul Paulus dan Silas, ketika mereka ada di penjara Filipi, setelah mereka didera berulang-ulang, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, mereka dipasung, mereka dipeto. Bahasa Bima dipeto ya, betul ya? Nah, kalau dipasung itu dipeto kan, begitu ya? Nah, mereka menderita di penjara Filipi. Tetapi Paulus dan Silas, kira-kira tengah malam, mereka berdoa. Dan selain berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Di tengah-tengah keadaan yang sedemikian, mereka memuji Allah. Sampai para tahanan-tahanan yang lain yang ada di penjara itu mendengarkan Paulus dan Silas menyanyi, memuji Tuhan. Nyanyian pujian yang kita nyanyikan memberikan kita penghiburan. Nyanyian pujian yang kita nyanyikan memberikan kita kekuatan. Nyanyian pujian yang kita nyanyikan itu memuliakan Tuhan. Dan ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan di penjara yang mereka alami, tiba-tiba keajaiban terjadi. Gempa bumi terjadi, sendi-sendi penjara itu terbuka, dan bahkan rantai-rantai yang memasuk mereka itu terlepas. Luar biasa, keajaiban Tuhan terjadi. Jadi penghiburan yang dari Tuhan juga dengan nyanyian pujian yang kita nyanyikan. Jadi sukalah menyanyi, memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, jangan bilang Bapak Pendeta, saya ini nggak bagus suaranya. Wah, bukan masalah bagus, ini bukan Indonesia Idol ini yang semua harus dinilai vokalnya apa semua, enggak. Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan ini apa yang bisa kita nyanyikan dari ketulusan hati kita. Ya, memuji Tuhan, menyembah Dia. Jadi ketika apapun yang terjadi, apalagi ketika Bapak Ibu mengalami masa-masa yang sulit, beban, tantangan, persoalan, pergumulan, menyanyilah, pujilah Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara akan merasakan penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan.
Kami pun dalam pelayanan juga begitu. Menyanyi, memuji Tuhan. Ada juga masa-masa yang sulit. Ada juga masa-masa yang sukar yang kami alami dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan menyanyi, memuji Tuhan, diberikan hiburan, diberikan kekuatan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Amin Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketika diizinkan kita mengalami tantangan persoalan penderitaan, itu sarana yang Tuhan pakai untuk membuat iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin dewasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak putus asa. Rasul Paulus secara manusia kadang-kala dia merasa sudah putus asa, tapi kemudian dia datang kepada Tuhan, Roh Kudus menolongnya, firman Allah, dan kemudian dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi begitu ajaib kuasa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Penghiburan yang dari Tuhan juga kita peroleh Bapak Ibu Saudara, karena kita saling mendoakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saling mendoakan kita. Dan ketika Bapak Ibu juga mendengarkan kesaksian-kesaksian, itu juga Tuhan pakai untuk menghibur kita, untuk memberikan kita kekuatan. Ada banyak kesaksian-kesaksian. Ada orang yang bersaksi sakit apa semua, tapi Tuhan jamah, Tuhan tolong. Oh, puji Tuhan, diberikan kita kekuatan. Ada yang mengalami kebangkrutan apa semua, tapi pada akhirnya setelah saya mengalami hal ini, baru saya mengerti ternyata ini maksud Tuhan, ini tujuan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kita dikuatkan, kita dihiburkan melalui kesaksian yang disampaikan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mengalami pertolongan Tuhan di masa-masa sulit, saksikan kepada orang lain. Karena penghiburan yang dari Tuhan itu bukan hanya memampukan kita menghadapi masa-masa yang sulit, tetapi kita disanggupan untuk menghibur orang lain yang mengalami berbagai-bagai persoalan. Makanya dikatakan Allah itulah sumber penghiburan yang berlimpah-limpah. Artinya bahwa Allah itulah sumber penghiburan yang tidak pernah habis-habisnya. Dia menghibur kita, Dia memberikan kita kekuatan. Jadi ada nyanyian kan yang berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Benar bahwa kedamaian yang sejati, ketenangan yang sejati ada dalam Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sampai putus asa dan kemudian begitu berduka, jangan-jangan Bapak Ibu lupa sama Tuhan. Ya. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara sudah tidak lagi ada mau menyanyi, tidak lagi berdoa, tidak lagi ingat firman Tuhan, tapi fokus pada masalah yang berat ini, pergumulan begitu berat ini. Rasul Paulus bilang, memang bagi kami ditangguhkan begitu berat beban itu dan begitu besar. Kadang-kala kami merasa putus asa dalam hidup ini. Tetapi ternyata tujuannya adalah supaya kami jangan menaruh percaya kepada diri kami sendiri, tetapi supaya kami menaruh percaya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Itu dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, layaklah kita selalu berkata, terpujilah Allah, karena Dialah sumber penghiburan yang berlimpah-limpah. Hai anak-anak muda, mungkin engkau sedang berduka karena diputusin sama pacar, ya? Jangan terus berduka. Sepertinya dunia ini runtuh, sudah tidak ada lagi apa-apanya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, memang kita sedih ketika sedemikian itu. Tapi sebagai orang pemuda yang beriman kepada Tuhan, oh datang sama Tuhan dalam doa, Roh Kudus, engkau yang hibur saya, engkau yang memberikan yang terbaik kepada saya. Saya mau menyanyi, memuji Tuhan, engkau pengharapanku Tuhan.
Aku percaya Tuhan bahwa Engkau pasti menyediakan, memberikan yang terbaik. Saya bersyukur, saya akan tetap setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Sedemikian itu. Ketika Bapak Ibu Saudara dalam bidang usaha mengalami kebangkrutan, mengalami persoalan pergumulan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kembali kita datang sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu semua apa yang sedang saya alami saat ini. Secara manusia Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak sanggup, tapi aku yakin Engkau ada menolong saya. Saya akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Saya akan tetap berkata, terpujilah Allah. Karena Dia pasti menolong kita. Dia tidak membiarkan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ingat, penghiburan yang dari Allah kita terima oleh karena kita berdoa, Roh Kudus menghibur kita. Oleh karena kita mendengarkan, mengimani, menghayati firman Tuhan. Penghiburan yang dari Allah kita peroleh oleh karena kita menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oleh karena kita mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan kita. Bahkan kita pun bisa bersaksi kepada orang lain, sehingga orang lain pun dikuatkan dan dihiburkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir, alasan yang kuat bagi Rasul Paulus berkata, terpujilah Allah, karena Allah itu penyelamat dari kematian yang begitu ngeri. Ayat 9 dan 10 dikatakan seperti ini. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Wah, haleluya, puji Tuhan. Ada banyak ancaman yang dialami oleh Rasul Paulus. Nyawanya menjadi taruhan. Begitu banyak dia mengalami dalam perjalanan hidupnya, dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, yaitu maut mengintai dia, kematian mengintai dia. Orang-orang merancangkan hal yang jahat kepadanya, mau membunuh dia. Belum lagi bencana alam. Belum lagi ketika dia terdampar kapalnya. Belum lagi ketika digigit ular berbisa. Banyak sekali yang mengancam kehidupan Paulus. Tetapi dia berkata, terpujilah Allah, karena Dia menyelamatkan aku dari kematian yang begitu ngeri. Dan Dia juga menyelamatkan aku lagi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ada memang kematian yang ngeri, kematian secara jasmani ini. Takut mengalami kematian, ngeri. Tetapi akan ada kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal, yang lebih menakutkan, yang lebih mengerikan. Tetapi bersyukur Allah yang kita percaya, Allah dalam nama Yesus, Dia telah bangkit mengalahkan maut dan kematian. Dia yang memberikan kita keselamatan dari kematian yang begitu ngeri. Sehingga Paulus berkata, terpujilah Allah. Karena Allah itu bukan hanya penuh dengan belas kasihan, bukan hanya Dia sumber segala penghiburan, tetapi Dia penyelamat dari kematian yang begitu ngeri. Yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Sehingga ketika ada tantangan persoalan virus corona dan lain sebagainya, sebenarnya yang paling ditakuti bukan virus corona, kematiannya itu. Kematian itu yang paling ditakuti. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, hidup kita ini Tuhan punya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mati oleh karena virus corona, tidak akan mungkin, Bapak Ibu Saudara. Memang kita berdoa, memang kita harus ikuti protokol kesehatan. Tetapi kalaupun contohnya sudah kita ikuti semua protokol kesehatan dengan baik, tapi pada akhirnya Tuhan izinkan kita mengalami kematian, ya terpujilah nama Tuhan. Karena kita akan bangkit sebagaimana Yesus bangkit, dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, kemuliaan yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya, dia mengalami bagaimana Tuhan menolong dia ketika ada ancaman-ancaman yang mengancam nyawanya. Dan Bapak Ibu tahu bagaimana kematian dari Paulus. Setelah beberapa kali banyak diluputkan oleh Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan dia mati syahid, dia mati martir. Tetapi kita lihat
Dalam Filipi dikatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah. Hanya orang yang percaya kepada Allah yang menyelamatkan dari kematian yang begitu ngeri, yang berkata kematian itu adalah keuntungan. Sehingga maut dan kematian pun tidak dapat merampas damai sejahtera yang ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Saya pernah membaca satu buku, ada salah seorang yang beriman kepada Tuhan. Ketika dia saat-saat mau mati, beberapa saat sebelum dia meninggal, dia berkata, aku melihat dunia ini semakin kecil dan semakin gelap. Tetapi aku melihat pintu surga semakin terbuka. Dan dia melihat para malaikat menyambut dia. Itu menunjukkan Bapak Ibu Saudara, dia tidak dipenuhi dengan ketakutan. Dia tahu bahwa memang dunia ini bukanlah tempat kita yang kekal. Dunia ini akan kita lihat semakin kecil dan semakin gelap. Tapi kemuliaan yang Tuhan sediakan surga tempat yang kekal itu terbuka lebar bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah yang menetapkan, Tuhanlah yang menentukan berapa lama kita hidup di dunia ini. Dan selama kita hidup di dunia ini, dalam hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, berkatalah, terpujilah Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika ada orang-orang yang kita kasih pun akhirnya dipanggil Tuhan, terpujilah Allah. Semua dalam kedaulatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkata, terpujilah Allah. Karena Allah itu adalah Bapa kita yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan hati. Karena Allah kita itu, Dialah sumber penghiburan yang berlimpah-limpah, yang menghibur kita. Allah kita itu, Dialah penyelamat dari kematian yang begitu ngeri. Kita berkata, terpujilah Tuhan. Makanya ada nyanyian yang berkata, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kemudian dari firman Tuhan yang kita dengarkan Bapak Ibu Saudara, dalam segala keadaan, dalam segala situasi apapun, ketika dimanapun kita berada, sampai kapanpun, tetaplah berpegang teguh kepada pengharapan kita akan Allah. Berpengharapanlah kepada Allah. Tujuan Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Korintus, supaya sebagaimana Paulus pengharapannya teguh kepada Allah, maka dia juga berharap jemaat Tuhan di Korintus teguh pengharapannya kepada Allah dalam segala hal yang terjadi. Ini menunjukkan apapun yang sedang terjadi sekarang Bapak Ibu Saudara, tetap berpegang teguh pada pengharapan kita kepada Tuhan, berharap kepada Allah. Apapun yang akan terjadi hari esok yang akan kita jalani, di mana tidak seorang pun yang tahu, tetap berpegang kepada pengharapan kita, berpengharapan kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Dari firman Tuhan ini juga kita diajar Bapak Ibu Saudara, supaya ketika Bapak Ibu mengalami tantangan persoalan pergumulan, jangan lupa berdoa, Roh Kudus hibur saya, tolong saya. Ketika apapun tantangan pergumulan yang Bapak Ibu alami, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, imani dan hayati firman Tuhan, memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara suka menyanyi, nyanyikanlah pujian bagi Tuhan, menyembah Tuhan, itu memberikan kita kekuatan. Dan mari kita juga bersaksi antara satu dan yang lain, bagaimana pertolongan Tuhan itu menguatkan, meneguhkan kita. Dan dari firman Tuhan yang kita dengarkan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan menerima penghiburan dari Tuhan, di mana kita bukan hanya terhibur, tetapi kita disanggupkan untuk menghibur orang lain yang mengalami berbagai-bagai penderitaan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus,
yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu semua kita ini dipakai oleh Tuhan untuk menghibur orang lain dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan nyanyian, dengan kesaksian kita sampaikan, sehingga kita semua dalam menjalani hidup ini semakin terus bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan, dan melihat betapa ajaib Tuhan menolong dan memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Adakah Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan mau berpegang teguh pengharapannya kepada Allah? Amin. Ya. Adakah Bapak Ibu mau saudara yang dikasihi Tuhan mulai hari ini suka menyanyikan pujian bagi Tuhan? Amin. Iya, nyanyi puji Tuhan. Ya. Membaca firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberikan kemenangan dalam menghadapi apapun, sebagaimana Rasul Paulus yang pada akhirnya kita berkata, terpujilah Allah. Jadi Bapak Ibu saudara ketika berdoa berkata, terpujilah Allah. Wah, karena begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci, perjamuan kudus, dan kita akan menyanyikan pujian Nyawaku Diringan. Dan bagi yang melayani kita membagikan perjamuan, saya undang untuk maju ke depan. Haleluya. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara membaca ayat firman Tuhan yang ada di roti perjamuan masing-masing. Dan marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa besar kasih-Mu kepada kami semua, sehingga Yesus rela mati di kayu salib, menanggung segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan cacat celah kami, sehingga kami diberikan pengampunan dan keselamatan, bahkan kami diberi kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Di tangan kami ada roti dan air anggur, disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus, dan sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Ketika kami menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus ini, kami benar-benar menghayati betapa besar belas kasihan Allah kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Untuk kami selalu mengingat akan kasih Tuhan, dan juga memberitakan agar kabar baik, kabar keselamatan itu. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang oleh kasih dan kemurahan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa berkata, "Terpujilah Allah." Oleh karena belas kasihan Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan, dan keselamatan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.